Transformasi pertama yang akan kita bahas adalah translasi. Matriks translasi secara umum dapat dituliskan seperti ini. Dengan Tx adalah besar translasi di sumbu X, Ty adalah besar translasi di sumbu Y, dan Tz adalah besar translasi di sumbu Z. Di sini kita akan memberikan contoh transformasi translasi dengan translasi di sumbu X sebesar positif 2, di sumbu Y positif 3, dan di sumbu Z positif 2. Dari matriks ini kita akan gunakan untuk mentransformasikan titik atau objek. Di sini kita menggunakan contoh sebuah diamond yang memiliki titik-titik seperti ini. Untuk mengaplikasikan matriks translasi, kita menaruh titik-titik di sebelah kanan matriks translasi, kemudian mengalihkannya. Dari hasil perkalian tersebut, didapatkan titik-titik baru yang sudah ditranslasikan sebagai berikut. Untuk translasi secara umum, kita akan kembali menggunakan Tx, Ty, dan Tz, dan titik sembarang X, Y, Z. Dari hasil perkalian tersebut, ditemukan untuk X aksen akan menjadi X ditambah Tx, Y aksen menjadi Y ditambah Ty, dan Z aksen menjadi Z tambah Tz. Untuk visualisasi translasi dapat dilihat sebagai berikut. Transformasi selanjutnya yang akan kita lakukan adalah transformasi skala. Transformasi skala pada umumnya dapat dituliskan sebagai berikut, dengan Sx sebagai faktor skala pada sumbu X, Sy sebagai faktor skala pada sumbu Y, dan Ez sebagai faktor skala pada sumbu Z. Untuk mencontohkan transformasi skala kami akan menggunakan dua pada masing-masing faktor skala pada Sx, Sy, dan Ez. Untuk mencari hasil transformasi skala, kita akan menggunakan titik yang sudah dipakai sebelumnya. Yang akan kita lakukan adalah mengalihkan antara matriks transformasi skala dengan matriks titik-titik awal, sehingga dihasilkan matriks hasil transformasi skala sebagai berikut. Operasi transformasi skala pada umumnya dapat disederhanakan lagi dengan mengalihkan antara faktor skala Sx dengan besar X pada titik, Sy dengan Y, dan Ez dengan Z, sehingga ditemukan matriks operasi transformasi skala sebagai berikut. Untuk lebih lanjutnya, kami akan menyediakan visualisasi video untuk operasi transformasi skala. Transformasi yang ketiga yaitu rotasi terhadap sumbu. Rotasi terhadap sumbu dibagi menjadi tiga, yaitu terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk komponen matriksnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk sumbu X ditunjukkan oleh komponen matriks yang kanan, sumbu Y komponen matriks yang tengah, dan sumbu Z komponen matriks yang kiri. Pada rotasi terhadap sumbu, perlu diperhatikan sumbu yang digunakan untuk rotasi. Pada sumbu yang digunakan rotasi ini, nilainya setelah dilakukan rotasi tidak akan berubah. Sedangkan sumbu yang tidak digunakan untuk rotasi, nilainya akan berubah. Pada video ini, kami akan mencontohkannya dengan melakukan rotasi terhadap sumbu Z dengan sudut 90 derajat. Langsung saja kita masukkan sudutnya yaitu 90 derajat. Sehingga cos theta adalah 0, min sin theta adalah min 1, sin theta adalah 1, dan cos theta adalah 0. Lalu, di sini kita akan melakukan rotasi terhadap sebuah bangun yaitu diamond, yang titik-titiknya sebagai berikut. Untuk melakukan matriks rotasi, kita menaruh titik-titik yang akan kita rotasi di kanan komponen matriks rotasi. Dan setelah itu, kita dapat mengalihkannya dan dapat hasilnya sebagai berikut. Pada vertex 1 sumbu X, dilakukan perkalian antara baris 1 dengan kolom 1, sehingga didapatkan 0 kali 3 ditambah min 1 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 1, sehingga vertex 1 sumbu X bernilai 0.
pada vertex 1 sumbu Y dilakukan perkalian antara baris 2 dengan kolom 1 sehingga didapatkan 1 kali 3 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 1 sehingga vertex 1 sumbu Y bernilai 3. Untuk vertex 1 sumbu Z tidak perlu kita hitung karena seperti konsep yang dijelaskan sebelumnya bahwa sumbu yang digunakan untuk rotasi tidak mengalami perubahan. Lalu untuk vertex-vertex berikutnya cara yang digunakan sama seperti pada vertex 1. Dalam melakukan rotasi, sebenarnya kita tidak perlu mengalihkan satu per satu. Kita dapat melakukan penyederhanaan untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan. Pada sumbu Z, kita dapat menyederhanakannya sebagai berikut. Sehingga didapatkan X aksen sama dengan cos theta kali X dikurangi sin theta kali Y. Y aksen sama dengan sin theta kali X ditambah cos theta kali Y. Z aksen sama dengan Z. Lalu pada sumbu Y dapat disederhanakan sebagai berikut sehingga didapatkan X aksen sama dengan cos theta kali X dikurangi sin theta kali Z. Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan sin theta kali X ditambah cos theta kali Z. Lalu pada sumbu X dapat disederhanakan sebagai berikut, sehingga didapatkan X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan cos theta kali Y dikurangi sin theta kali Z, Z aksen sama dengan sin theta kali Y ditambah cos theta kali Z. Untuk visualisasi rotasi yang sudah kita lakukan pada objek diamond dapat dilihat pada video sebagai berikut. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut merupakan visualisasi grafis dari transformasi translasi, skala, dan rotasi.